Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat SKPP yang saya banggakan. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat di saat pandemi COVID-19 sekarang ini. Saya Sutarno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang alur atau prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Tindak pidana pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang dimaksud undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ketentuan tentang pidana pemilihan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu pada bab 14, mulai dari pasal 177 sampai dengan pasal 198A. Beberapa contoh pelanggaran pidana pemilihan dapat kita saksikan sebagai berikut. Sahabat SKPP yang saya banggakan. Dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan, Bawaslu atau pengawas pemilu tidak bekerja sendiri, namun bersama-sama dengan unsur penyidik dari kepolisian dan unsur jaksa penuntut umum dari kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Salah satu amanat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa dalam penyelesaian tindak pidana pemilihan harus dilakukan oleh sebuah wadah bernama Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu dibentuk bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, serta mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan. Bawaslu Republik Indonesia bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan peraturan bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan. Sentra Gakumdu dibentuk dan berkedudukan di tingkat pusat pada Bawaslu RI, di tingkat provinsi pada Bawaslu Provinsi, dan di tingkat kabupaten kota pada Bawaslu Kabupaten Kota. Sahabat SKPP yang saya banggakan, setelah kita mengenal Sentra Gakumdu, sekarang mari kita membahas tentang alur atau prosedur penanganan tindak pidana pemilihan sebagai berikut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Setelah suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan diterima dan diregister oleh pengawas pemilu, maka dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam harus dilakukan pembahasan pertama Sentra Gakumdu. Dalam setiap pembahasan Sentra Gakumdu, rapat selalu dipimpin oleh ketua atau koordinator Sentra Gakumdu. Pembahasan pertama Sentra Gakumdu dilakukan untuk 1. Menemukan peristiwa pidana pemilihan, 2. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan 3. Menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan atau ditemukan. Hasil pembahasan pertama Sentra Gakumdu dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan yang ditandatangani oleh unsur pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa. Hasil pembahasan pertama Sentra Gakumdu selanjutnya ditindaklanjuti dalam proses kajian oleh pengawas pemilu dengan pendampingan oleh penyidik dan jaksa. Penyidik melakukan langkah-langkah penyelidikan, sedangkan jaksa bertugas melakukan pendampingan dan monitoring dalam proses kajian
dan penyelidikan. Dalam melakukan proses kajian, pengawas pemilu dapat mengundang berbagai pihak, yaitu pelapor, terlapor, saksi, dan atau ahli untuk dimintai keterangan dan atau klarifikasi yang dilakukan di bawah sumpah. Hasil kajian pengawas pemilu dituangkan dalam dokumen kajian pelanggaran, dan penyidik menuangkan hasil penyelidikannya dalam laporan hasil penyelidikan yang selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan kedua Sentra Gakumdu. Pembahasan kedua Sentra Gakumdu dilakukan paling lambat 5 hari sejak laporan atau temuan diterima dan diregistrasi oleh pengawas pemilu. Rapat pembahasan kedua Sentra Gakumdu berisi pembahasan atas hasil kajian pengawas pemilu dan laporan hasil penyelidikan. Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan apakah perkara yang sedang ditangani telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan. Dalam hal suatu perkara telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Namun, dalam hal suatu perkara tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan perkara. Hasil rapat pembahasan kedua Sentra Gakumdu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh unsur pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa. Sahabat SKPP yang saya banggakan, kesimpulan dan rekomendasi rapat pembahasan kedua Sentra Gakumdu yang berasal dari kajian pengawas pemilu dan laporan hasil penyelidikan dari penyidik menjadi dasar bagi pengawas pemilu dalam memutuskan sebuah perkara dalam sebuah rapat pleno. Rapat pleno dilakukan untuk memutuskan apakah pelanggaran perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Dalam hal rapat pleno memutuskan perkara atas penanganan pelanggaran pemilihan dihentikan, maka pengawas pemilu memberitahukan kepada pelapor dengan surat disertai dengan alasan penghentian. Apabila rapat pleno memutuskan penanganan perkara atas pelanggaran pemilihan ditingkatkan ke tahap penyidikan, maka pengawas pemilu meneruskan laporan atau temuan kepada penyidik tindak pidana pemilihan dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Pengawas Pemilu. Sahabat SKPP yang saya banggakan, penyidik tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakumdu melakukan tahap penyidikan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP oleh koordinator Sentra Gakumdu dari unsur kepolisian dan surat perintah penyidikan. Penyidik tindak pidana pemilihan melakukan penyidikan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penerusan laporan atau temuan yang diterima dari pengawas pemilu dan atau laporan polisi dibuat. Pada tahap ini, Jaksa Sentra Gakumdu bertugas melakukan pendampingan dan monitoring terhadap proses penyidikan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya akan dibawa dan dibahas dalam rapat pembahasan ketiga Sentra Gakumdu. Dalam rapat pembahasan ketiga Sentra Gakumdu, penyidik menyampaikan laporan hasil penyidikannya. Rapat pembahasan ketiga dilakukan dalam kurun waktu proses penyidikan. Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan perkara kepada jaksa. Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan dan ditandatangani oleh pengawas pemilu, penyidik tindak pidana pemilihan, dan juga jaksa. Sahabat SKPP yang saya banggakan,
Selanjutnya, penyidik tindak pidana pemilihan menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada jaksa paling lama 14 hari kerja sejak penerusan laporan atau temuan yang diterima dari pengawas pemilu dan atau laporan polisi dibuat. Setelah jaksa penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik, maka jaksa melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara. Apabila berkas atau hasil penyidikan belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari kerja, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik mengembalikan berkas perkara kepada jaksa paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas. Setelah berkas perkara diterima oleh jaksa dan dinyatakan lengkap, penyidik tindak pidana pemilihan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa. Dalam tahapan penuntutan, penuntut umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan, menyusun rencana penuntutan, dan membuat surat tuntutan. Melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan dilakukan paling lama 5 hari kerja, terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik untuk selanjutnya dilakukan proses persidangan di pengadilan. Selanjutnya pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Setelah putusan pengadilan dibacakan, Sentra Gakumdu melakukan pembahasan paling lama 1 kali 24 jam untuk pengambilan sikap untuk dilakukan upaya hukum atau menindaklanjuti putusan. Penuntut umum mengajukan banding paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Apabila terdakwa melakukan upaya hukum banding, maka penuntut umum membuat kontra memori banding. Jaksa pada Sentra Gakumdu melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 hari setelah putusan diterima. Sahabat SKPP yang saya banggakan, demikianlah gambaran alur atau prosedur penanganan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam wadah Sentra Gakumdu. Akhirnya, saya Sutarno mengucapkan terima kasih atas atensi sahabat SKPP sekalian dan selamat mengikuti materi berikutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.